Excuse me, sir. You have a message. Okay, Mark, show me. Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sekalian? Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah, di tahun pelajaran ini di semester 2 kita ketemu lagi. Meskipun pembelajaran tetap dalam keadaan daring, tapi tidak ada masalah, yang penting adalah kita belajar dan belajar. Nah, apa saja nanti yang kita pelajari akan segera Pak Ari sampaikan. Anak salih-salihah, siapa yang masih ingat tentang dalil ini? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut dengan keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana berperilaku terpuji. Siapa yang tahu perilaku terpuji itu apa? Perilaku terpuji disebut juga akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Nah, perilaku terpuji itu artinya sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu namanya perilaku terpuji. Meskipun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan agama Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Tapi sebaliknya, meskipun manusia itu menilai kurang baik, tetapi Islam mengatakan baik, maka hal itu tetap baik. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam perilaku terpuji. Di antaranya yang pertama adalah kerja keras. Kemudian yang kedua, tekun, dan yang ketiga, ulet. Baiklah sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka dulu pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, saatnya kita belajar tentang perilaku terpuji. Yang pertama yaitu kerja keras. Kerja keras itu adalah melakukan segala sesuatu dengan niat yang kuat, bersungguh-sungguh, gigih, dan tidak mengenal lelah. Nah, kerja keras itu harus dilakukan kapan saja, baik dalam belajar, bekerja, beribadah. Supaya apa? Agar tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai. Nah, apabila kita melakukan sesuatu dengan setengah hati, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Maka perintah bekerja keras itu salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Fa idza faraghta fanshob. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Anak sekalian, nah, contoh perilaku kerja keras siapa yang tahu? Mantap. Yang pertama, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Jadi kalau diberikan tugas dari Pak Guru atau Bu Guru, harus segera diselesaikan sesuai dengan waktunya. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, contoh perilaku kerja keras, yaitu memanfaatkan waktu luang untuk mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, melaksanakan pekerjaan dengan penuh semangat dan kesungguhan. Apakah ada manfaatnya kerja keras itu? Wow, tentu ada. Ya. Apa saja manfaat perilaku kerja keras? Mau tahu? Oke, jadi yang pertama, manfaat perilaku kerja keras itu adalah
akan disayang Allah Subhanahu wa taala dan disukai orang tua dan teman-teman. Tuh ya. Yang kedua, akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kenapa? Kita kerja keras. Kalau kita tidak kerja keras, maka tidak akan menghasilkan yang memuaskan. Kemudian yang ketiga apa anak sekalian? Yang ketiga adalah dapat menjauhkan diri dari sifat malas. Dan yang keempat, itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berikutnya perilaku terpuji yang kedua adalah tekun. Apa itu tekun? Tekun itu artinya rajin dan bersungguh-sungguh. Pelajar yang tekun pasti dapat meraih prestasi dan dapat meraih cita-citanya. Tapi lawan kata dari tekun adalah malas. Nah, orang yang malas, anak yang malas itu nanti tidak akan meraih prestasi dan tidak akan dapat meraih cita-citanya. Karena apa? Malas. Nah, dia pasti akan menyesal di kemudian hari. Siapa yang tahu contoh perilaku yang tekun? Iya ya. Yang pertama, selalu belajar meski tidak ada ulangan. Jadi kalau anak-anak itu menjadi anak yang tekun, berarti belajarnya setiap saat. Jangan kalau pas ada ulangan. Contoh yang kedua yaitu mengerjakan tugas sekolah tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah itu dengan penuh kesungguhan. Ya, sungguh-sungguh. Itu contoh perilaku tekun. Nah, kira-kira manfaatnya apa anak yang tekun itu? Nah, manfaat perilaku tekun itu yang pertama akan disayang Allah Subhanahu wa taala, disayang orang tua dan juga disukai teman-temannya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sikap disiplin dan optimis dalam segala hal. Jadi selalu optimis, ya, punya harapan yang besar. Dan yang ketiga, pekerjaan tentunya akan cepat selesai. Karena apa? Tekun. Lah kalau nggak tekun, maka pekerjaan meskipun mudah tidak akan cepat selesai. Karena tidak tekun, maka kita harus menjadi anak yang tekun. Agar apa? Agar pekerjaannya itu cepat selesai. Manfaat yang keempat yaitu cita-cita akan mudah tercapai. Karena apa? Karena tekun. Nah, sekarang kita masuki untuk sikap terpuji yang ketiga. Siapa yang pernah mendengar kata-kata ulet? Kalau ulet itu sifat terpuji yang artinya kuat dan tidak mudah putus asa. Nah, anak solih dan solihah yang memiliki sifat ulet pasti tidak mudah menyerah. Dia akan terus berusaha dan tidak mudah berputus asa untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Nah, apakah ada dalilnya? Ada, ya. Bagaimana perintah untuk berperilaku ulet itu terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Contoh perilaku ulet apa anak-anak sekalian? Contoh perilaku ulet itu yang pertama tidak mudah putus asa meskipun mendapat hasil yang kurang memuaskan. Dan contoh yang kedua itu selalu berusaha memperbaiki kesalahan dan kekurangannya. Kemudian contoh yang ketiga, tidak menyerah ketika mendapat pekerjaan yang sulit. Nah, lalu manfaat perilaku ulet itu apa anak sekalian? Nah, manfaat perilaku ulet itu yang pertama tentunya akan disayang Allah, disayang orang tua, dan juga disukai
teman-temannya. Yang kedua, akan memperoleh kesuksesan dari semua yang diusahakannya. Dan yang ketiga, akan menumbuhkan semangat untuk selalu berusaha. Dan yang keempat, akan menumbuhkan sifat sabar dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, itu adalah contoh manfaat dari perilaku ulet. Baiklah sekalian, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak sekalian diberikan kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan lupa mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.